Anda kembali menyaksikan Breaking News di Kompas TV, saudara, bersama saya Elgin Fridianto, dan kami juga masih terhubung via Zoom dengan pakar hubungan internasional UGM, ada Pak Muhadi Sugiono. Pak Muhadi, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Bagaimana komentarnya Pak Muhadi? Mungkin ada beberapa poin yang sempat disebutkan oleh Pak Prabowo tadi. Ya, saya kira ini satu hal yang menarik ya, setelah sekian lama kita tidak punya pemimpin yang hadir di sini, dan forum ini adalah forum yang sangat luar biasa karena dia adalah forum tahunan di mana para kepala negara punya kesempatan untuk melakukan diplomasi secara multilateral. Ini forum multilateral pada tingkat yang paling tinggi yang dihadiri oleh para kepala negara. Dan seperti kita lihat dalam urutan itu tadi, Pak Prabowo dapat nomor 3. Karena sebenarnya yang dalam tata cara di sidang itu privilege-nya ada di Brasil, kemudian Amerika. Nah, yang ketiga dan seterusnya itu tergantung siapa yang datang. Jadi kalau mungkin bukan Pak Prabowo, mungkin kita tidak akan dapat di nomor 3. Jadi itu salah satu clue-nya. Nah, artinya ini betul-betul satu momentum bagi Indonesia untuk tampil dalam arena internasional, bahwa kita hadir di situ. Nah, yang penting lagi adalah ini adalah momen 80 tahun PBB. Dan di dalam situasi itu PBB menghadapi banyak persoalan, terutama dengan semakin meningkatnya distrust atau ketidakpercayaan terhadap forum-forum multilateral. Sebelum Pak Prabowo berbicara, kita dengarkan tadi Presiden Donald Trump dalam pidato setelah 80 tahun ini kehilangan kepercayaan, maka pidato Pak Prabowo mengindikasikan bahwa Indonesia yang dulu sangat terbantu dengan adanya PBB, sekarang waktunya Indonesia akan membantu untuk mempertahankan multilateralisme yang menjadi esensi dari PBB itu. Nah, itu digunakan oleh Pak Prabowo untuk mengatasi berbagai persoalan, termasuk salah satunya adalah persoalan Palestina, kemudian mengatasi persoalan-persoalan dalam hubungan sosial antar umat manusia yang ditandai dengan kebencian dan kekerasan dan seterusnya. Baik, Pak Muhadi, tapi maaf saya potong, Pak Muhadi, terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi terkait dengan sikap terhadap kekerasan yang dilakukan di Palestina, apakah menurut Pak Muhadi ini sudah cukup tegas disampaikan oleh Presiden Prabowo? Apakah sesuai ekspektasi? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang lain, terutama misalkan Presiden Lula dari Brasil, kita tidak cukup spesifik mengidentifikasi persoalan kekerasan itu ada di mana. Pak Prabowo menyampaikannya secara lebih general ya, bahwa Indonesia mengutuk semua bentuk kekerasan dan seterusnya. Sementara Presiden Lula secara tegas mengatakan bahwa Brasil akan mengikuti Afrika Selatan, membawa persoalannya ke ranah hukum. Baik. Pak Muhadi, tadi juga sempat disebutkan bahwa Indonesia siap membantu sebenarnya, meskipun disebutkan memang secara general saja. Tapi bagaimana Pak Muhadi melihat ini, bahwa Indonesia mengatakan Presiden Prabowo menyebut bahwa siap membantu, mungkin mengirimkan dokter ke sana. Bagaimana Pak Muhadi? Kalau dari sisi itu sebenarnya tidak terlalu banyak masalah, karena selama ini Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam misi perdamaian PBB. Nah, di dalam data terakhir ini 2025 itu Indonesia menempati urutan kelima dari negara-negara yang berkontribusi personel yang dikirimkan dalam misi-misi PBB. Dan Indonesia sendiri oleh karenanya memiliki fasilitas dan prasarana untuk melatih para personel yang akan dikirim ke dalam misi-misi PBB itu, baik oleh militer, kemudian Polri ataupun warga sipil. Baik. Pak Muhadi, lalu bagaimana terkait dengan pengaruh Indonesia untuk mendorong kedamaian di forum PBB ini, perdamaian? Saya kira ini kan namanya forumnya debat ya, tetapi sebenarnya tidak ada debat, tetapi masing-masing negara pemimpinnya kemudian memberikan pandangan di situ. Nah, ini tidak akan menghasilkan keputusan yang mengikat, yang legally binding, gitu ya.
Tetapi ini akan memiliki implikasi yang cukup signifikan secara moral. Kalau misalkan semua pemimpin ini misalkan sebagian besar itu memiliki visi yang sama tentang apa yang terjadi dan bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan, maka itu akan menjadi otoritas moral yang cukup tinggi, yang mungkin akan berpengaruh terhadap perilaku politik, termasuk negara-negara besar. Misalkan ketika semua negara, hampir semua negara mulai mengarah pada satu kesepakatan two-state solution. Amerika kan sudah mulai melunak dengan cara dia mendatangi negara-negara Arab, negara-negara Islam termasuk Indonesia untuk menawarkan proposal. Nah, ini adalah ruang yang sudah mulai terbuka untuk negosiasi yang tadinya Presiden Trump itu sangat anti dengan two-state solution. Baik, Pak Muhadi, kalau bicara mengenai perubahan yang paling realistis yang terdekat mungkin setelah sidang ini dilaksanakan untuk Palestina, apa kira-kira? Ya, apa yang paling dekat adalah kemudian berdasarkan kesepakatan itu, maka kemudian perlu akan proses spesifiknya mungkin ada di proses diplomatik ya, di PBB. Tetapi saya kira yang akan disiapkan oleh PBB adalah menyiapkan infrastruktur bagi sebuah negara merdeka. Seperti dulu Timur Leste misalkan, ketika dia memperoleh kemerdekaan kan PBB membantunya untuk bisa berdiri. Dan ini yang perlu dilakukan oleh PBB. Baik, terima kasih Pakar Hubungan Internasional UGM, Bapak Muhadi Sugiono. Tentunya apa yang diharapkan mungkin seluruh masyarakat yang ada di dunia ini untuk menghilangkan yang namanya kebencian terhadap manusia ini dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhadi Sugiono. Selamat beristirahat, Bapak. Selamat malam. Baik, saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Tetap saksikan program-program Kompas TV berikutnya. Saya Agin Fridianto pamit. Sampai jumpa.